Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang ujian tertulis bidang akademik Akpol. Di sini ada 40 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Nomor 1, banyaknya cara untuk menyusun 3 huruf dari huruf-huruf pada kata banjir adalah. Nah, berarti kalau seperti ini bisa kita gunakan kombinasi ya. Banjir, ini kan ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 huruf. Akan disusun 3 huruf. Nah, kalau misalkan menggunakan kombinasi, berarti kombinasi 3 dari 6, ya kan? Kombinasi 3 dari 6, rumusnya apa? Kalau misalkan ada kombinasi R dari N, itu kan rumusnya N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Jadi kalau kombinasi 3 dari 6 sama aja dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan sama 6 dikurangi 3 faktorial. Gitu ya. 6 faktorial sendiri ini bisa kita jabarkan menjadi 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial, ini dikalikan 6 dikurangi 3 kan 3 ya. Jadi 3 faktorial juga. Ini kita coret. Jadinya tinggal 6 kalikan 5 kalikan 4, yang bawah 3 faktorial itu sama aja dengan 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kan 6 ya, dicerat sama 6, berarti sisanya yaitu 20. Gitu ya, berarti ada 20 cara untuk menyusun 3 huruf dari berapa ini? 6 huruf yang tersedia. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 2, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2 turun pada interval. Nah, kalau fungsi turun sama fungsi naik. Fungsi turun itu syaratnya apa? Fungsi turun syaratnya yaitu f aksen x kurang dari 0. Sedangkan kalau fungsi naik, syaratnya yaitu f aksen x lebih besar dari 0. Karena ini dia turun, berarti kita pakai yang ini ya. F aksen X kurang dari 0. Berarti kita cari turunan dari si Fx. Turunannya apa? Ke depan aja. Jadi 3x kuadrat, ini 2 kali 6 min 12x plus 9 kurang dari 0. Tinggal dicari faktornya. Nah, ini kan bisa diperkecil ya. Dibagi dengan 3 boleh. 3x kuadrat bagi 3 itu x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Baru difaktorkan x sama x kurang dari 0. 3 sama 1 min sama min. Jadinya ketemu x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Kemudian kita uji di garis bilangan karena di sini bentuk pertidaksamaan ya. 1 sama 3. Sebelum 1 di sini kan ada angka 0 ya. 0 kalau masuk ke sini jadi 0. Dikurangi 0 ditambah 3 jadi positif, negatif, positif. Yang diminta adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti ambil yang negatif. Maka intervalnya yaitu antara 1 sampai 3. Di 1 kurang dari X kurang dari 3. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 3, dari suatu sekolah akan dipilih utusan dalam pertemuan nasional yang terdiri dari 6 orang. Calon yang tersedia terdiri atas 5 pria dan 4 wanita. Jadi di sini ada 5 pria sama 4 wanita. Nah, dari ini akan dipilih 6 orang. Banyaknya susunan perwakilan yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya terdiri dari 3 pria adalah, jadi kita akan memilih 6 orang dengan syarat minimal harus ada 3 pria ya, karena di sini ada kata-kata sekurang-kurangnya. Jadi minimal harus ada 3 pria. Jadi 6 orang ini bisa kita bentuk dari 3 pria. Berarti kalau 3 pria berarti wanitanya berapa biar 6? 3 wanita gitu ya. Berarti 4 pria, 2 wanita. Kemudian 5 pria sama 1 wanita. 6 pria mungkin nggak mungkin karena cuma ada 5 pria yang di sini ya. Nah, sekarang kita cari aja. Kita akan memilih 3 pria dari 5 pria. Berarti kombinasi 3 dari 5 dikalikan wanita, memilih wanita 3 yang tersedia 4. Berarti kombinasi 3 dari 4.
Yang bawah kombinasi memilih P-nya 4 sedangkan tersedia 5. 4 dari 5 dikalikan kombinasi wanita 2 sedangkan wanitanya ada 4. Ini kombinasi 5 pria. 5 dari 5 dikalikan kombinasi 1, wanitanya 1 ya, tersedia 4. Nah, ini kita hitung ya. Kombinasi 3 dari 5 berapa? Kombinasi 3 dari 5 itu kan 5 faktorial dibagi 3 faktorial kalikan 2 faktorial, gini ya. 5 kali 4 kali 3 faktorial, coret sama 3 faktorial ya. 2 faktorial kan 2, dicoret sama 4, 2. 5 kali 2 10. Nah, dikalikan kalau ada kombinasi selisihnya 1, ini 3 dari 4 berarti ya 4. Kalau ada 1 dari 4 juga 4. Misalkan ada kombinasi 5 dari 6 berarti 6. Kombinasi 1 dari 6 berarti 6 juga gitu ya kalau selisihnya 1. Kemudian ini sama dengan berapa? 40. Yang ini kombinasi 4 dari 5 berarti karena selisihnya 1 berarti ini ya 5 dikalikan kombinasi 2 dari 5. Kombinasi 2 dari 5 sama kombinasi 3 dari 5 itu sama ya. Karena kan kombinasi 2 dari 5, kombinasi 2 dari 5 itu 5 faktorial dibagi n-nya 2 faktorial dikalikan 5 kurangi 2, 3 faktorial. Sama kan ya? Berarti tadi ini berapa? 10 ya. Berarti ini juga 10. Nah, 5 kali 10 itu 50. Kombinasi n dari n, ini kalau n sama r-nya sama berarti 1. Kombinasi 1 dari 4, 4. Nah, berarti 4. Sekarang kita jumlahkan. Oh, maaf, ini ada kesalahan. Ini memilih 2 wanita ya, berarti 2 dari wanitanya cuma ada 4. Ini 2 dari 4. Kombinasi 2 dari 4 itu 6. Ya, berarti 5 kali 6 yaitu 30. Jadi kalau ditotalkan 74. Jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Diberikan 5 buah bilangan 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Jika bilangan yang bersusun lebih dari 200 dan tidak boleh ada angka yang sama, maka banyaknya bilangan yang terbentuk adalah, jadi di sini ada 5 buah bilangan akan disusun 3 angka. Nah, 3 angka berarti kan terdiri dari ratusan, puluhan, sama satuan. Dibilang bahwa angka ini lebih dari 200. Kalau lebih dari 200 berarti yang boleh di angka 200-an itu hanya angka 2, angka 3, angka 4 sama angka 5. Berarti ada 4 kemungkinan. Ya kan? Kemudian di puluhan ini boleh semua, tetapi karena ada kata-kata nggak boleh berulang. Jadi misalkan di sini angka 2 udah dipakai, berarti kan cuma sisa 4 pilihan ya. Ada 5 angka sudah dipakai 1 di ratusan, berarti di sini tinggal 4 kemungkinan. Di sini tinggal 3 kemungkinan. Udah tinggal dikalikan. 4 dikalikan 4 dikalikan 3. 4 dikalikan 4 16, 16 dikalikan 3 yaitu 48 ya. Itu jawabannya berarti yang D. Nomor 5, Dodi ditantang temannya untuk menemukan 2 bilangan yang jumlahnya 16 dan hasil kalinya adalah min 80. Maka 2 bilangan itu adalah, kita misalkan 2 bilangan itu adalah A sama B ya. 2 bilangan kalau dijumlahkan berarti A plus B sama dengan 16. Hasil kalinya berarti A kali B sama dengan min 80 gitu ya. Boleh kalau misalkan kamu cari satu persatu seperti ini. Hasil perkalian yang menghasilkan 80 itu berapa? 80 itu kan 1 kali 80, 2 kali 40, kemudian 4 kali 20, 5 kali 16, kemudian berapa lagi tuh? 8 kali 10 gitu ya. Nah, ini boleh pakai seperti ini. Kemudian nanti kita cari 2 angka yang kalau dijumlahkan itu bisa 16, kalau ditambahkan bisa min 80. Nah, ini kan kelihatan nih. Ya enggak? Berarti yang negatif yang mana? 16 berarti ini ya. Nah, min 4 tambah 20 itu 16. Min 4 kali 20 yaitu min 80. Itu ya. Berarti angkanya yaitu negatif 4 dan 20. Jawabannya yang D. Atau kalau misalkan mau pakai substitusi boleh. Jadi ini nanti dibuat A sama dengan 16 min B, nanti disubstitusikan ke sini. Nanti ketemu persamaan kuadrat juga. Ya.
Lanjut ke soal nomor 6. Gaji permulaan 5 orang karyawan tahun lalu dalam ribuan rupiah sebagai berikut. 650, 700, 360, 260, 480. Tahun ini gaji mereka naik 15% bagi yang sebelumnya bergaji kurang dari 500.000 dan 10% bagi yang sebelumnya bergaji 500.000. Rata-rata besarnya kenaikan gaji adalah, yang ditanyakan adalah rata-rata kenaikan gaji. Nah, untuk menghitung rata-rata kenaikan gaji, berarti kan kita harus hitung satu persatu dulu nih. Di sini dibilang bahwa kalau gajinya kurang dari 500.000 naiknya itu 15%. Nah, ini angkanya ini kan ada 650, ada 700, ada 360, ada 260, ada 480. Kita hitung kenaikannya. Ya. Kalau 650 kenaikannya kan berarti cuma 10% karena dia lebih dari 500.000 ya. Ini dia dalam ribuan ya, dalam ribuan rupiah. Jadi langsung aja kita tulis 5, berarti naiknya 10%, berarti 10 per 100 dikali 650.000 ya. 10%-nya ini kan udah ketahuan nih, coret-coret jadi 65.000. Kalau 700.000 sama, berarti naiknya 10% kali 700.000 yaitu 70.000. Nah, kalau 360 berarti kan gajinya kurang dari 500.000. Artinya naiknya yaitu 15%. Nah, 10% dari 360.000 itu kan 36.000 ya. Berarti naiknya 15% dikali 360.000. Jadi 15 per 100 dikalikan 360.000. Ini coret angkanya. Tinggal kita kalikan. 15 dikalikan sama 36 ya, 36 kali 15 ini 0, 3 15, 18, 6, 3 0, 4, 1, 4, 5 ya, 540.000 berarti, bukan 54.000 gitu ya. Yang ini sama 260.000 berarti 15% dari 260.000. Berarti 15 per 100 dikalikan 260.000. Coret, kemudian dikalikan 15 kali 26, 15 kali 26 0, 3, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 0, 9. Nah, berarti 39.000. Yang terakhir, kalau gajinya 480 berarti naiknya 15% juga karena kurang dari 500.000. Gitu ya, berarti 15 per 100 dikalikan sama 480.000. Ini coret-coret. Sekarang kita kalikan 48 dikalikan 15 yaitu 72 ya. Berarti 72.000. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Berarti kenaikan gajinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau kita jumlahkan semua, sebentar, ini tambah ini itu kan 13, 135 ya, 135 ditambah 54, 9, ini 8, ini 1, tambah 39, 8, ini 1, 11, 12, 1, 228 tambah 72, berarti kenaikannya yaitu 300.000. Nah, karena yang ditanyakan rata-rata, ini kan dia kenaikan untuk 5 orang ini ya. Jadi rata-ratanya berapa? Rata-ratanya ya jumlah ini tinggal dibagi 5. 300.000 kalau dibagi 5 berarti 30 bagi 5 itu 6 ya, berarti 60.000. Gitu ya, berarti rata-rata kenaikannya yaitu 60.000. Lanjut ke soal nomor 7. Suatu fungsi hubungan antara banyaknya promosi yang dilakukan dengan keuntungan suatu perusahaan yang dinyatakan oleh fungsi fx sama dengan min 3x kuadrat plus 120x plus 500 dengan x banyaknya promosi dan fx keuntungan perusahaan dalam satuan juta rupiah. Keuntungan maksimum perusahaan akan tercapai ketika banyaknya promosi mencapai berapa kali gitu ya. Nah, oke, berarti di sini ada fx ya. Fx sama dengan
min 3x kuadrat plus 120x plus 500. Nah, ini kan fx ini tadi dinyatakan sebagai banyaknya promosi yang dilakukan dengan keuntungan perusahaan yang dinyatakan oleh fungsi gitu ya. X banyaknya promosi, fx keuntungan, berarti ini dia keuntungan. Yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum itu diperoleh ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita cari f aksen x sama dengan 0. Ya. Kalau kita turunkan jadinya apa ini? 2 ke depan. Jadi min 6x plus 120 sama dengan 0. Jadi min 6x sama dengan min 120. Berarti x sama dengan, tinggal dibagi aja. 12 dibagi 6 itu 2, berarti 20. Ya udah, berarti ini jawabannya. Jadi keuntungan maksimum dicapai ketika promosi kan X ya. X-nya itu 20. Jawabannya yaitu yang D. Nah, nomor 8, di sebuah toko Aprilia membeli 4 barang A dan 2 barang B dengan harga 4.000. Jadi Aprilia memberi 4 barang A, kita tulis 4A ditambah 2 barang B itu 2B seharga 4.000. Juli membeli 10 barang A dan 4 barang B, berarti 10A ditambah 4B sama dengan 9.500. Januari juga membeli sebuah barang A dan sebuah barang B dengan harga berapa, berarti A plus B ini berapa gitu ya. Nah, ini kita perkecil bisa ya, atau ini dikalikan 2, atau ini dibagi 2, atau diperkecil semua, gimana nih ya. Oke, yang ini aja ya, persamaan kedua aja ya. Nah, persamaan 1 tetap, jadi 4A plus 2B sama dengan 4.000 ya. Yang ini, yang persamaan kedua kita perkecil, kita bagi 2. Kalau dibagi 2 berarti 5A plus 2B sama dengan 9.000 bagi 2 itu 4.500, berarti 4.750 ya. Oke, sekarang kita kurangkan. Nah, ini kan habis. 4A kurangi 5A itu min A. 4.000 dikurangi 4.750 min 750. Ini min A, berarti A-nya itu 750. Nah, untuk mencari B berarti masuk ke persamaan pertama. Persamaan pertama ini juga bisa diperkecil ya, supaya nanti angkanya nggak besar. Persamaan pertama ini kalau diperkecil itu sama aja dengan sama-sama dibagi 2. 2A plus B sama dengan 2.000 ya kan. A-nya itu 750, berarti 2 kali 750 ditambah B sama dengan 2.000. 2 kali 750 berapa? 1.500 plus B sama dengan 2.000, berarti B sama dengan 2.000 dikurangi 1.500 yaitu 500. Nah, A-nya ketemu, B-nya ketemu, yang ditanyakan adalah A plus B. A plus B berarti 750 ditambah 500, jadi sama dengan 1.250. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 9, agar parabola Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12 menyinggung garis Y sama dengan PX plus 8, maka nilai P adalah, jadi kalau misalkan ada parabola kemudian menyinggung sebuah garis, maka syaratnya di sini yaitu D sama dengan 0 kalau dia menyinggung. Kalau memotong, D lebih besar dari 0. Kalau tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti D kurang dari 0. Karena ini menyinggung, berarti kita cari D sama dengan 0. D itu siapa? B kuadrat min 4AC. Kita peroleh dari Y1 sama dengan Y2. Ya, Y1 sama dengan Y2. Y1 berarti parabola X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan Y2-nya PX plus 8. Kita pindah ruas, berarti X kuadrat min 8X min PX. Nah, 12 dikurangi 8 ini plus 4 sama dengan 0 gitu ya. Jadi X kuadrat min 8 plus P X ditambah 4 sama dengan 0 gitu. Berarti A sama dengan 1, B sama dengan min 8 min P gini ya.
min 8 min P gitu ya. Kemudian C-nya adalah 4. Sekarang kita hitung D-nya. D sama dengan 0. D itu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat. B-nya ini kita tulis gini aja ya biar gampang ya. Plus gini ya. Min 8 plus P. Nah, B kuadrat. B-nya yaitu min dalam kurung 8 plus P kuadrat dikurangi 4 kali A-nya itu 1, C-nya itu 4 sama dengan 0. Nah, ini negatif, kalau dikuadratin negatifnya hilang. Jadi tinggal ini yang kita kuadratkan. 8 plus P kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ditambah 2 kali 8 kali P. 16P ditambah P kuadrat min 16 sama dengan 0. Jadinya P kuadrat plus 16P 64 dikurangi 16 itu plus 48 sama dengan 0. Gitu ya, berarti tinggal kita faktorkan aja P sama P. Nah, berapa nih? 12 dikali 4. Betul ya? Ini plus, ini plus. Berarti P sama dengan min 12 atau P sama dengan min 4. Tuh jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 10. Nilai dari cos 75 adalah, nah 75 ini kan dia bukan sudut istimewa, tetapi bisa dibentuk dari dua buah sudut istimewa. Ya, jadi cos 75 itu bisa kita tulis menjadi cos 45 ditambah 30, ya kan? Cos 75 itu sama aja dengan cos 45 ditambah 30. Kemudian gunakan rumus cos A plus B. Ya, ini kan rumusnya cos sin sin. Jadi kalau cos A plus B rumusnya yaitu cos A cos B, cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, pakai rumus ini ya. Jadi cos 75 ini kan dia sebagai A, ini sebagai B. Cos A cos B berarti cos 45 cos 30 kemudian dikurangi sin 45 dikalikan sin 30. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 dikurangi sin 45 setengah akar 2, sin 30 itu setengah. Setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 3 akar 6 dikurangi ini seperempat akar 2. Sama-sama ada seperempatnya, kalau keluar berarti seperempat dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Seperempat akar 6 dikurangi akar 2, jawabannya yaitu yang B. Nomor 11, barisan ada 2x plus 25 min x plus 9, 3x plus 7 merupakan suatu barisan aritmatika. Maka beda dari barisan tersebut adalah, nah untuk mencari bedanya berarti kan kita bisa mencari U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Tetapi terlebih dahulu kita harus mencari si X. Seperti yang kita ketahui bahwa barisan aritmatika itu berlaku U3 dikurangi U2 sama dengan U2 dikurangi U1. Nah, ini sebagai U1, ini U2, ini U3. Kalau sesuai ini U3 kurangi U2 berarti 3x plus 7 gitu ya, dikurangi U2 nya min x plus 9 sama dengan min x plus 9 dikurangi U1 nya 2x plus 25. Nah, tinggal kita kurangkan aja. 3x min x berarti 3x tambah x 4x. 7 dikurangi 9 min 2 sama dengan min x min 2x itu min 3x. 9 dikurangi 25 ini berapa jadinya? Min 16 ya. Gitu ya. Oke, kita pindah ruas yang sesama x ke sana. 4x tambah 3x itu 7x. Ini ke sana min 16 ditambah 2 itu min 14. Berarti x sama dengan min 14 dibagi 7 berarti min 2. Gitu ya. Nah, setelah ketemu x-nya sama dengan min 2, jadi kita cari bedanya.
beda itu U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Kita cari U1-nya, U2-nya. U2-nya kan min X plus 9, X-nya itu min 2. Masukkan aja nggak apa-apa ya, atau cari di sini ya. Cari U1 dulu deh. U1 sama dengan 2X plus 25. X-nya itu min 2, berarti 2 kali min 2 ditambah 25. 2 kali min 2 kan min 4 ya, min 4 tambah 25 berarti 21. Sedangkan U2-nya itu min X plus 9. X-nya min 2, jadi min 2 plus 9. Jadinya 2 tambah 9 itu 11. Nah, udah ketemu nih, tinggal kita masukkan ke sini untuk mencari bedanya. U2 dikurangi U1, U2-nya itu 11, U1-nya 21. Jadinya bedanya yaitu min 10. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 12, nilai dari log 1 ditambah log 2 tambah log 3 ditambah log 4 tambah log 5 dikurangi log 12 adalah. Nah, sifat dari logaritma kalau ada log A ditambah log B berarti sama aja dengan log A kali B. Itu kalau misalkan bilangan pokoknya di sini sama, ya kan? Kalau ditambah itu dikali, kalau dikurang itu dibagi. Jadi ini sama aja dengan log 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Karena ini dikurang berarti dibagi 12. Sama dengan log. Nah, kita kalikan 3 kali 4 kan 12 ya. 12 coret sama 12 kan habis. Jadi tinggal log 1 kali 2 kali 5. Yaitu log 10. Log 10 itu berapa? 1. Karena kan di sini bilangan pokok kalau nggak ada kan dianggap 10 ya. 10 log 10 itu 1. Jawabannya yang B. Nomor 13, dari 7 orang pria dan 5 orang wanita akan dipilih 3 orang yang terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita. Peluang terpilihnya 3 orang tersebut adalah, nah di sini ada 7 orang pria sama 5 orang wanita. Akan dipilih 3 orang yang terdiri dari 2 pria sama 1 wanita. Nah, untuk menghitung peluangnya, berarti kita cari dulu peluangnya ya. Untuk menghitung peluangnya, berarti kemungkinannya kita akan memilih 3 orang, 2 pria sama 1 wanita, sedangkan prianya kan ada 7 ya. Berarti kombinasi 2 dari 7 dikalikan kombinasi wanitanya 1 dari 5 dibagi sama. Kalau peluang kan dibagi sama semesta. Semestanya itu kita milih 3 orang dari yang tersedia ini. 7 tambah 5, 12. Gitu ya. Tinggal kita cari nilainya. Kombinasi 7 dari 2. Kombinasi 2 dari 7. Jadi 7 faktorial, 2 faktorial, 5 faktorial. Jadinya 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi sama 2 faktorial itu 2 kali 5 faktorial, coret-coret, ini coret-coret 3 ya. 7 kali 3 yaitu 21. Berarti di sini 21 dikalikan kombinasi 1 dari 5 itu 5 per kombinasi 3 dari 12. 3 dari 12 kalau kita hitung 12 faktorial per 3 faktorial dikalikan 12 dikurangi 3 itu 9 ya. 9 faktorial. Nah, jadinya 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 faktorial. Ini 9 faktorial. Ya, coret. 3 kali 2, 6. Dicoret sama 12 berarti 2. 11 kali 10 kali 2. 11 kali 2 kan 22 ya. Kali 10 berarti 220. Gitu, berarti 21 dikalikan 5 ini 105 dibagi 220. Nah, ini bisa diperkecil ya, bisa sama-sama dibagi 5. 105 dibagi 5 yaitu 21, sedangkan 220 dibagi 5 yaitu 44. Jadi 21 per 44. Jawabannya yaitu yang C.